Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Muhammad Suhaili, Muhammad Abiu, dan Syuhada Afgan. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi dari tugas kelompok 2, yaitu HCD Inspiration, dengan ide kami yaitu Smart Compost Demonstrator. Jadi dari hasil laporan ini itu berisikan hasil wawancara kami dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan ide kami yaitu kompos, di mana hasil wawancara ini juga berfungsi untuk menambah wawasan dan pemahaman kami terkait kompos guna meningkatkan uh, ide kami ke depannya. Next. Baik, untuk bagian pendahuluan akan saya sampaikan. Kompostasi adalah metode ramah lingkungan untuk mengolah limbah organik menjadi pupuk alami. Namun, metode ini masih sering dianggap rumit dan lama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang fase biologisnya. Secara tradisional, kematangan kompos hanya dinilai dari tekstur atau bau yang bersifat subjektif. Penelitian terbaru menawarkan solusi berbasis IoT dengan sensor suhu, kelembapan, dan gas yang dipantau secara real-time melalui dashboard digital. Pendekatan ini membuat proses lebih akurat sekaligus bermanfaat sebagai media edukasi. Berikutnya, Baik, rumusan masalahnya yaitu eh, belum adanya media edukasi yang real time untuk memperlihatkan proses kompos. Yang kedua, sulitnya mengetahui tahapan kompos kapannya aktif dan kapan matang karena tidak ada data yang jelas. Dan yang ketiga, pemantauan masih manual, bau atau tekstur sehingga hasilnya kurang akurat dan membingungkan. Next. Baik, selanjutnya ada hasil pengamatan yang dilakukan di Hino Garden, di mana lokasi pengamatan ini dilakukan di Hino Garden di Kampung Mimbo, Kecamatan Bandaraya di Kota Banda Aceh. Alasan kenapa dilakukan pengamatan di tempat ini adalah karena pemilik dari Hino Garden ini sendiri memiliki keterampilan dalam pembuatan dan pengelolaan kompos secara mandiri. Di mana untuk proses pengomposan di Hino Garden itu sendiri masih dilakukan di halaman ya, menggunakan tong yang diisi dengan berbagai bahan sisa organik rumah tangga sebagai bahan baku pembuatannya. Kemudian pada tong ini juga diterapkan teknologi sederhana berupa pipa sirkulasi udara yang dipasang di dalam tong untuk memperlancar proses dari dekomposisi itu sendiri. Kemudian untuk kondisi lingkungan saat dilakukannya pengamatan adalah relatif cerah ya, dengan area sekitar pengomposan itu terdiri dari banyak tanaman. Next. baik untuk berikutnya hasil pengamatan dari salah satu mahasiswa pertanian USK. Yang pertama adalah pengamatan dilakukan melalui sesi Zoom bersama narasumber, sehingga yang membuat informasi diperoleh langsung dari pengalaman pribadi narasumber saat membuat kompos. Kemudian pengamatan difokuskan pada penjelasan tahapan pembuatan, kendala yang dihadapi narasumber, serta cara narasumber mengolah bahan organik selama proses berlangsung. Kemudian melalui pengamatan ini diperoleh pemahaman mengenai bagaimana mahasiswa dapat mempraktikkan pengomposan sederhana dengan fasilitas terbatas, sekaligus menunjukkan bahwa proses ini bisa dilakukan oleh generasi muda. Kemudian untuk yang terakhir, hasil pengamatan menegaskan bahwa wawancara yang dilakukan bersifat valid karena didukung dengan pengalaman nyata narasumber di lapangan. Berikutnya, Untuk hasil pengamatan dari ibu rumah tangga yaitu pengamatan dilakukan langsung di rumah Ibu Mursidah yang secara rutin mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Aktivitas pengomposan terlihat sederhana dilakukan di halaman rumah dengan memanfaatkan lubang tanah berukuran 30 sampai 50 cm sebagai wadah utama. Bahan organik seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, rumput, daun kering, serta kotoran sapi dimasukkan secara bertahap ke dalam lubang tersebut. Proses pengolahan tampak menyatu dengan aktivitas sehari-hari rumah tangga, menunjukkan bahwa pengomposan bisa dilakukan tanpa alat khusus maupun biaya besar. Dari pengamatan, metode ini mencerminkan praktik ramah lingkungan yang mudah ditiru masyarakat, sekaligus memperlihatkan peran ibu rumah tangga dalam mendukung pengelolaan sampah organik di tingkat keluarga. Next. Selanjutnya ada hasil pengamatan yang dilakukan di Kami Kita Community Center, di mana lokasinya itu sendiri berada di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Alasan dilakukannya
pengamatan di lokasi ini adalah karena di lokasi ini itu sendiri pengolahan sampah organik itu dilakukan secara kolektif yang berbasis komunitas, di mana proses ini memiliki perspektif yang berbeda dari skala yang dilakukan secara mandiri atau individu. Kemudian untuk fasilitas pengomposan yang ada di kami kita itu sendiri cukup sederhana namun lebih terorganisir, di mana hal ini bisa menjadi contoh praktik nyata dari pemanfaatan sampah organik yang ada di tingkat komunitas. Kemudian untuk proses pengomposannya itu sendiri dilakukan di area lapangan khusus dengan menggunakan box kayu sebagai wadah yang dirakit sendiri dengan menggunakan seng dan ditutup oleh terpal besar untuk menjaga kestabilan proses dekomposisi. Kemudian untuk kondisi lingkungan pada saat dilakukan pengamatan itu sendiri relatif terbuka dengan sirkulasi udara yang sangat memadai, di mana ini juga mendukung dari proses pembusukan bahan organik itu sendiri menjadi kompos. Next. Kemudian untuk hasil wawancara di Hino Garden itu sendiri didapati bahwa bahan-bahan yang digunakan pada saat untuk melakukan proses kompos itu adalah sisa organik rumah tangga seperti daun-daun hijau di halaman, kemudian juga daun coklat, kemudian nasi basi, sisa buah-buahan dan sayuran dan lain-lain. Kemudian untuk waktu proses pengomposan itu sendiri berada di kisaran 1 sampai dengan 3 bulan dan juga bisa lebih cepat tapi dengan bantuan biodecomposer. Kemudian untuk kendala pada saat melakukan kompos itu sendiri yaitu yang pertama itu tidak boleh terkena hujan, kemudian dia itu butuh sirkulasi udara dan juga kelembapannya itu harus terjaga. Kemudian hal penting yang harus diperhatikan pada saat proses kompos itu sendiri yaitu ada komposisi bahan yang digunakan agar nutrisinya itu maksimal, kemudian juga ada suhu dari kompos itu sendiri dan dia itu nggak boleh terlalu panas. Kemudian untuk saran terhadap ide kami itu sendiri untuk di website atau aplikasinya itu bisa ditambahkan visualisasi dari tahapan proses kompos itu sendiri agar bisa lebih dipahami dan juga dijelaskan alur-alurnya. Kemudian untuk tanggapan narasumber terhadap ide kami itu sendiri, ide ini sangat menarik dan bermanfaat karena juga mendorong ke gerakan zero waste. Next. Baik, berikutnya hasil wawancara dengan mahasiswa pertanian. Mahasiswa ini mulai membuat kompos tepatnya pada saat magang di Takengon, yaitu tahun lalu Agustus 2024. Untuk wadahnya sendiri dia menggunakan kompos bin ataupun egro, yaitu alat wadah kompos yang terbuat dari plastik bekas. Untuk bahan-bahannya sendiri dia gunakan kotoran kambing, daun kering, dan ampas kopi. Untuk waktunya sendiri, waktu maksimal yang saat komposnya bisa dipakai dengan baik itu adalah 3 bulan. Terus kendala yang dihadapi saat membuat kompos ada yang bau tidak sedap, kemudian ada sulit mengatur kelembapan. Kemudian untuk hasil akhirnya kompos bisa digunakan dengan baik sebagai pupuk alami. Oke, hasil wawancara dari ibu rumah tangga, bahan yang digunakan yaitu sisa sayur, buah, rumput, daun kering, dan kotoran sapi kering. Wadah yang digunakan yaitu lubang tanah sedalam 30-50 cm. Waktu yang biasanya yaitu 2-3 bulan. Kendala yang sering dialami yaitu munculnya lalat di sekitar lokasi. Solusinya menutup bahan dengan tanah atau daun kering. Hasil dari kompos itu bagus untuk tanaman dan hemat pupuk kimia. Tanggapannya, alat edukasi sederhana ini sangat membantu masyarakat. Next. Kemudian yang terakhir ada hasil wawancara yang dilakukan di Kami Kita Community Center. Di tempat ini sendiri untuk bahan yang digunakan pada proses kompos itu terdiri dari daun, kemudian juga sekam, ampas kopi dan teh, kulit kelapa, limbah buah dan sayur, juga kayu-kayu dan ranting. Untuk metodenya itu sendiri di sini menggunakan 2 buah metode. Yang pertama ada slow kompos yang lebih lama, itu bisa dikisar 3-6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kemudian ada hot kompos yang cepat, itu bisa berkisar di antara 3 minggu ataupun kurang dari 3 minggu. Untuk parameter kualitas dari yang harus dipantau pada saat membuat kompos itu sendiri, yaitu ada suhu itu harus stabil, kemudian warna kompos itu dia akan berubah menjadi hitam kecoklatan,
kemudian akan keluar aroma yang segar, bukannya bau udah. Kemudian untuk kendala yang dialami itu lahannya terbatas, kemudian terkadang bahan-bahannya itu terlalu seragam sehingga sehingga hasil komposnya itu bisa nggak maksimal. Yang terakhir itu untuk saran untuk proyek kami itu sebaiknya kami harus menampilkan penjelasan dasar dari kompos, kemudian tahap-tahapan yang diperlukan untuk membuat kompos. Next, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan dari Hino Garden itu sendiri, kami dapat diketahui bahwa pengomposan itu sendiri dilakukan secara sederhana dengan tong dan pipa sirkulasi. Namun pada saat ini itu masih bergantung pada pengalaman subjektif, masih dilakukan secara manual, harus pengecekan berkala dan lain-lain. Kemudian untuk mahasiswa pertanian, proses komposnya itu dilakukan selama 1,5 sampai 3 bulan dengan bahan sederhana yaitu kotoran kambing, daun kering dan ampas kopi. Tapi untuk kendala dia saat ini itu memiliki bau yang sangat bau, kemudian kelembapannya itu tidak bisa dijaga. Kemudian yang ketiga ada ibu rumah tangga. Untuk kesimpulan dari ibu rumah tangga ini sendiri, kompos yang dibuat itu berasal dari bahan-bahan yang relatif murah dari rumah tangga dan juga ramah lingkungan, di mana hasilnya itu bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman serta mengurangi penggunaan pupuk kimia. Untuk kita community center itu, untuk pengelolaan komposnya itu masih dilakukan secara kolektif dengan memanfaatkan fasilitas sederhana yang berupa box kayu besar yang dilapisi dengan seng, kemudian ditutup rapat oleh terpal. Kemudian bahan yang digunakan juga bahan-bahan organik sehari-hari, serta juga memanfaatkan kondisi area yang terbuka dan memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga proses dekomposisi ini bisa berlangsung secara lebih stabil dan menjadi contoh nyata dari pemanfaatan sampah organik. Mungkin sekian dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.